Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Dan saya berharap kita semua sudah membaca pada bagian ini supaya kita bisa merenungkannya bersama-sama. Ya, kali ini ceritanya tentang Ahab dan Elia. Ahab dan bangsa Israel mendapatkan peringatan dari Tuhan, yaitu mereka mengalami bencana kelaparan dan juga kekeringan kurang lebih hampir 3 tahun. Mereka sama sekali tidak mendapatkan hujan, begitu ya. Karena hujan pada waktu itu adalah salah satu sumber untuk menghidupi pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ketika di situasi seperti ini, artinya situasi yang sangat genting seperti ini, ternyata di istananya Ahab masih ada orang yang takut akan Tuhan, yaitu yang namanya Obadja. Obadja ini sangat takut akan Tuhan, bahkan dia menyelamatkan hampir 100 orang nabi Tuhan ketika Isabel membunuh para nabi-nabi Tuhan. Dan Obadja mencoba untuk menyelamatkan mereka, ada sekitar 100 orang. Nah, Ahab menyuruh Obadja untuk mencarikan sumber-sumber mata air supaya hewan-hewannya dia boleh minum dan boleh diselamatkan. Jadi kita bisa melihat bagaimana Ahab itu sangat mementingkan dirinya sendiri. Bukan dia memikirkan bagaimana bangsa ini mendapatkan air, tetapi dia malah mementingkan hewan-hewannya supaya nggak dipotong begitu untuk mendapatkan air. Dan Obadja sebagai kepala istana tentu pasti dia akan nurut saja apa kata bosnya begitu. Dan dalam perjalanan dia bertemu dengan Elia. Dan dia tahu itu adalah Elia adalah utusan Tuhan. Maka Obadja membantu Elia untuk bertemu dengan Ahab. Karena memang rencananya Elia adalah bertemu dengan Ahab. Nah, ketika Elia bertemu dengan Ahab, langsung Ahab mengatakan, engkaulah Elia yang menjadi sumber malapetaka, kelaparan dan kekeringan di negeri Israel ini. Ini luar biasa sekali. Ahab langsung menuduh Elia demikian. Tetapi jelas Elia langsung menyampaikan teguran Tuhan bahwa ini semua terjadi karena dia tidak lagi takut akan Tuhan dan Ahab benar-benar hidup di dalam Baal. Sehingga Tuhan memberikan bencana kekeringan ini. Dan dia mengajak supaya baik itu bangsa Israel maupun para nabi-nabi Baal itu bertemu dengan Elia di Gunung Karmel. Nah, saudara, apa yang bisa kita lihat dari sini, yang dari cerita ini? Saya melihatnya begini, bahwa ketika orang yang hidupnya sudah di dalam Baal, di dalam setan begitu, di dalam dosa yang luar biasa, maka dia tidak bisa lagi membaca kesulitan-kesulitan yang dia alami itu adalah sebenarnya teguran Tuhan supaya dia bertobat begitu. Tetapi ini tidak dibaca demikian. Dia itu malah mencari kesalahannya orang lain dan juga lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi ini kelihatan sekali kalau orang yang masih dikuasai oleh dosa sungguh luar biasa, maka dua ciri ini, mementingkan dirinya sendiri dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, dia tidak sadar bahwa kesulitan yang dia alami ini sebenarnya adalah teguran Tuhan buat dia. Oleh karena itu, good readers, pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Apakah saya termasuk kategori yang demikian? Kalau saya termasuk kategori yang demikian, maka bersyukurlah kalau pada hari ini kita ditegur oleh Tuhan. Supaya kita kembali kepadanya, supaya kita kembali takut akan Tuhan. Seperti Obadja, walaupun dia di tengah-tengah orang Baal, di tengah-tengah orang yang tidak takut akan Tuhan, tetapi dia tetap takut akan Tuhan. Mari saudara sekalian kita jadikan hidup kita selalu senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.